Sebut Ahok gak ada prestasi di Pertamina. Andre Rosiade diingatkan netizen soal jebak PSK. Memang banyak orang yang lupa diri di muka bumi ini. Khususnya para politisi. Ada yang kurang paham soal bisnis Freeport, tapi marah-marah saat rapat dengar pendapat dengan Dirut Inalum. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan kader Partai Demokrat M. Nasir? Sudah jelas-jelas si M. Nasir ini kurang mengerti soal seluk-beluk tambang emas di Papua. Kemudian juga merupakan saudara kandung dari koruptor kelas kakap M. Nazarudin dan ruang kerjanya pernah digeledah KPK, kok tiba-tiba merasa diri paling hebat, paling bersih dan paling jago dengan mengusir Dirut Inalum, Orias Petrus Mudak segala. Terakhir, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya minta CSR. Begitupun dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Seperti dirinya anggota dewan paling berprestasi di dunia saja, ia pun menuding Ahok gak ada prestasinya di Pertamina. Yang mana hal itu diawali oleh ia tidak setuju Ahok diangkat jadi Menteri Jokowi. Mengenai rencana Ahok masuk kabinet. Sampai saat ini, sebagai anggota DPR RI Komisi V yang membidangi BUMN, saya melihat yang bersangkutan tidak ada kinerja dan prestasi di Pertamina sebagai komisaris utama. Semua perbaikan dilakukan oleh jajaran direksi bukan oleh Ahok, ujar Andre, Jumat, 03.07. Ini publik harus dikasih tahu. Jangan sampai ada satu orang mengklaim bahwa dialah segala-galanya di Pertamina, bahwa dialah yang menyelesaikan permasalahan Pertamina, lanjutnya lagi di lain waktu. Namun, bukannya mendapat apresiasi yang positif dari netizen terkait nyinyirannya tersebut, Andre malah diingatkan kembali oleh warganet soal prestasinya yang berhasil bikin malu separtai Gerindra dengan menjebak PSK itu. Ada yang tahu prestasinya Andre Rosiade apa? Selain PSK loh. Silahkan yang tahu prestasinya si Andre jabarkan ya, cuit salah seorang warganet, @shiva1994. Setidaknya Ahok tidak punya prestasi sewa PSK untuk dijebak seperti Andre Rosiade, ujar pemilik akun @salmabrehmenskakmat ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut. Bijaknya, jangan menutup mata terhadap pengaruh baik yang telah didedikasikan @basuki_BTP terhadap Pertamina karena kalau bicara soal prestasi, Andre Rosiade juga prestasinya apa coba selain menyewa PSK. Seru warganet lainnya, @seruanel. Memang betul sih, si Andre ini gak pernah terdengar prestasinya apa selain dari soal dia jadi pahlawan prostitusi itu. Dan orang memilihnya menjadi anggota dewan pun bukan karena prestasi tapi karena dia mendapat efek ekor jas kotail efek dari pencalonan Prabowo Sandi. Yang mana di pemilu lalu, ia mencalonkan diri sebagai anggota dewan juga menjabat sebagai jubir BPN Prabowo Sandi. Sedangkan paslon yang diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN itu menang telak di Sumbar, dapilnya Andre. Coba kalau Andre mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapil Jateng misalnya. Bisa jadi nasibnya akan sama seperti Ferdinand Hutahayan dan si pemilik kata korek telingamu putar ulang, Johnson Sitindaun yang gagal terpilih jadi wakil rakyat. Dan si Andre ini semakin terkenal pun bukan karena prestasi baik, melainkan karena prestasi buruk yakni menjebak PSK seperti yang telah diungkit oleh netizen sebelumnya. Yang mana kala itu, Januari tahun 2020, Andre membuking PSK melalui aplikasi Mica temannya. Kemudian si PSK kurang beruntung itu diajak janjian bertemu di sebuah hotel, lokasi penjebakan, yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, bertemulah si PSK itu dengan orang suruhan Andre. Dan, saat mereka berduaan di kamar itulah, Andre dan kawan-kawan melakukan penggerebekan. Pertanyaannya, untuk apa Andre menjebak si PSK itu? Bukankah dirinya juga tidak luput dari dosa? Kok sudah berani-beraninya menghakimi orang lain? Tentu tidak lain tidak bukan untuk tujuan politik. Karena, sebagaimana kita ketahui bahwa Gerindra dan PKS hanya di Pilpres saja berkoalisi. Tapi kalau di Pilkada Sumbar 2020 mereka musuhan, alias baik PKS maupun Gerindra punya cagup jagoan masing-masing. Untuk itulah, Andre coba merusak citra Gubernur Sumbar saat ini, Irwan Payitno dan Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah, yang keduanya merupakan kader PKS dengan jalan menjebak PSK tersebut. Maksud Andre, dengan beredarnya berita di masyarakat bahwa prostitusi di Sumbar masih marak maka masyarakat akan beranggapan bahwa gubernur dan wali kota dari PKS tidak mampu mengatasi permasalahan prostitusi di Sumbar. Sehingga, dengan harapan, mereka akan lebih memilih gubernur dari Gerindra daripada dari PKS. Tapi sayang, niat jahat Andre tersebut terlalu tradisional alias kurang canggih. Bukannya mendapat simpati dari warga Minang, ia malah disemprit oleh ombudsman.
Karena apa yang dilakukannya tersebut dianggap telah melanggar maladministrasi, yakni telah mengambil wewenang polisi dan Satpol PP. Selain itu, Andre juga menjadi bahan olok-olokan netizen sejagat Indonesia Raya karena kelakuan tercelahnya mempolitir PSK itu. Kasihan juga ya warga Sumbar. Sudah capres yang didukung gak terpilih, malah dapat wakil rakyat rendahan kayak gini pula.